Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CSD Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom, mari bersama melihat news gereja CST. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati.
bisa kami percaya, yaitu Engkau Yesus Bapa. Engkau tidak berubah selama-lamanya. Kasih-Mu tidak berubah selama-lamanya Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu semasa kami hidup di dalam Engkau, as we abide in you, Lord. Ya Bapa, kami bisa dikuatkan, kami pasti dikuatkan, dan kami pasti bisa melewati semuanya. Karena Engkau saja, Yesus Kristus, batu karang kami, Gembala agung kami. Dan terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya katakan, amin, amin, amin. Shalom, selamat petang semua ya. So, semalam ya hari yang sangat istimewa untuk Malaysia ya. Kita ada pilihan raya negeri. Siapa yang ada pergi mengundi bisa angkat tangan. Pertama kali. Ada yang mengundi pertama kali. Okey, saya ingat itu satu kehormatan untuk setiap kita sebagai warga ya. Kita bisa mengundi dan apapun keputusannya kita mesti menerimanya. Siapa yang puas ya bisa on the slide ya. Siapa yang puas dengan keputusan undi? Siapa yang puas? Angkat tangan. Ya, saya sedikit kecewa, tapi ya itu keputusan ya. So kita perlu menghormati keputusan itu. Dan saya percaya next ya. Keputusan yang ada itu kita menerimanya dengan sukacita dan kita terus berdoa supaya pemerintah setiap provinsi ya, setiap negeri yang sudah ditetapkan Tuhan, mereka bisa membuat bahagia mereka sebagai pemerintah ya, dan memerintah dengan baik dan dengan takut Tuhan. Dan di sini saya percaya kalau kita perlu berubah sesuatu ya. Ya. So kerana maksudnya bahawa kalau kita melihat bahawa sesuatu memang tidak puas, kita perlu berubah. Hanya Yesus yang tidak perlu berubah, tapi setiap kita perlu berubah ya. Dan di sini mari kita belajar dari satu tokoh ya. So kita akan juga terus dengan siri yaitu membangun manusia roh. Dan di siri sekarang ini kita akan belajar tentang satu tokoh yang sangat penting. Beliau adalah seorang nabi dan seorang yang memerintah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir ya, yaitu Musa. Seorang yang sangat dahsyat ya. Ya, dia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Dan sebelum ini kita perlu tahu juga keadaan karakter Musa. Dari seorang yang kurang sabar, lepas tu beliau dibentuk di padang gurun. Karakter beliau dibentuk. Dan seterusnya beliau akan membawa bangsa itu ke tanah perjanjian. Lewati semua itu, dia melewati banyak tantangan, bahkan pemberontakan, pengkhianatan dan sebagainya dari orang terdekat dan sebagainya. So di sini latar belakang bangsa Israel ialah mereka ditindas di Mesir ya. Ditindas di Mesir. Karena mereka bertumbuh dengan banyak. Firaun mau membunuh anak laki-laki itu. Dan di sinilah zaman ini di mana Musa dilahirkan. Ya, next. Musa dilahirkan ya. Dia dilahirkan dan dengan anugerah Tuhan beliau diangkat menjadi anak kepada putri Firaun. Satu kehormatan ya. Di sana dia diajar, dididik dalam pendidikan yang paling baik ya, dibagi tuntunan yang terbaik, bahkan bisa hidup mewah dan sebagainya. Tapi satu kali apa yang terjadi ialah apa? Next. Beliau melihat bangsa dia ditindas dan dia pilih untuk membunuh orang Mesir itu.
Ya, dia membunuh orang Mesir itu. Dan lepas itu dia melarikan ke Midian, ya, dari Egypt, ya, yaitu Mesir ke Midian. Beliau lari karena dia sudah melakukan suatu pembunuhan. Dia akan dipertanggungjawabkan, itu dia melarikan diri. Di sana, ya, di padang gurun itu, ya, karakter Musa dibentuk, ya, dari yang kurang sabar. Karena kalau dengan cara pintas, ya, kalau ditindas kita bisa melawan, bahkan membunuh, ya, itu jalan pintas. Tapi memang ada akibatnya kalau kita menggunakan cara yang duniawi itu. Dia harus dibuang ke padang gurun, ya. Dan di sana teriakan di mana bangsa Israel itu mereka begitu ditindas, ya, mereka ditekan. Dan pada masa itu Tuhan berbicara kepada Musa, ya, selepas 40 tahun di padang gurun di mana dia dibentuk. Tuhan panggil dia, bring my people out of Egypt, bawa bangsaku keluar dari Mesir. Itulah panggilan Musa, ya, di mana Tuhan tahu tentang penderitaan bangsa Israel. Dan itu bukan terus di mana Musa bisa membawa mereka keluar. Di sana pada zaman itu Firaun orang yang sangat keras kepala, ya. Dia tidak mengizinkan walaupun dihadapi oleh Musa dan Harun. Dia dikata no. Oleh itu, apa yang kita lihat ialah apa? 10 tulah. 10 tulah, the template. Mulai dari apa? Dari air menjadi darah dan sebagainya. Dan sampai kegelapan, sampai di mana Tuhan perlu mengizinkan di mana anak sulung dibunuh. Termasuk anak Firaun yang sulung itu dibunuh. Apa yang anda lihat ialah selepas itu Firaun kata surrender. Firaun surrender. Dia kata, okay, you can go. Anda bisa pergi. Ya, bangsa Israel bisa keluar dari Mesir, tapi mereka dikejar oleh laskar dari Mesir. Mereka diburu. Di belakang ada laskar Mesir. Di hadapan ada Laut Teberau. So bagaimananya? Ya, next. Dengan kuasa Tuhan, Tuhan pakai Musa untuk membawa mereka keluar dari Laut Teberau. Dan bahkan waktu laskar Mesir cuba menghapuskan bangsa Israel, mereka tewas, mereka lemas semuanya. Karena kuasa Tuhan saja. Hanya kerana kuasa Tuhan saja. So di sini apa yang bisa kita lihat bahawa, ya, walaupun bangsa Israel melihat begitu banyak mukjizat, 10 tulah, di mana mereka dibela oleh Tuhan, tapi mereka tetap tidak percaya. Itu satu yang bisa kita renungkan, ya. Kita sebagai anak Tuhan, mukjizat tidak meyakinkan, menjadikan kita bahawa kita bisa tetap percaya kepada Tuhan. Tapi encounter juga di mana waktu anda menghadapi dengan Tuhan, anda bisa mempunyai keyakinan itu. Ya. So di sini seterusnya apa yang Musa lewati ialah Musa akan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tapi kalau Tuhan belum membentuk dia dari orang yang tidak sabar, dari di padang gurun, mungkin Musa tidak akan mampu membawa bangsa Israel. Mereka yang sudah melihat begitu banyak mukjizat yang dari Tuhan, tapi mereka tetap memberontak. Ada berapa hal, ya. So kita bisa belajar bahawa Tuhan prepare setiap kita. Ya. Waktu Tuhan mau kita pergi ke tanah perjanjian, Tuhan akan prepare. Tuhan akan menguatkan. Bahkan pemberontakan, bahkan penganiayaan sebagainya.
Tuhan akan menjadi kita ready. Satu bahagian di mana kita bisa lihat ya, waktu mereka sudah keluar dari tanah perjanjian, apa yang dilewati oleh bangsa Israel? Next. Mereka minta makanan. Oh, sudah sangat lapar. Mereka minta makanan. Mereka kata di Mesir kami bisa makan daging, kami bisa makan yang sedap-sedap. Tapi di padang gurun ini, mereka sepertinya tak ada makanan. Tapi Tuhan berbicara kepada mereka, aku akan memberi apa? Burung puyuh kepada anda. Itu sebagai makanan petang. Dan aku juga akan memberi mana. Ya, next. Waktu kita berbicara tentang mana ya, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel bahawa mereka harus apa? Mereka harus mengambil mana itu setiap hari satu porsi. Tapi bangsa Israel tetap bangsa Israel. Mereka agak degil. Mereka memberontak. Mereka ambil 2 porsi. Apa yang mereka ambil ialah porsi kedua itu menjadi busuk. Itu bahagian pertama. Mereka diperintah untuk ambil 1 porsi saja untuk 5 hari. Tapi hari ke-6 mereka diperintah untuk mengambil 2 porsi, ya. So mereka diperintah untuk mengambil 2 porsi. Tapi apa yang kita lihat dalam hidup bangsa Israel ialah pada hari yang ke-7 mereka tetap keluar. Mereka tetap keluar untuk ambil porsi yang kedua. Itu ya memang kalau kita melihat ya, bangsa Israel sesuatu yang bangsa yang sangat luar biasa. Diperintah, dibagi janji Tuhan, ya. Tapi mereka tetap memberontak, bahkan mereka bersungguh-sungguh. Ini bahagian pertama, Musa harus berhadapan dengan bangsa mereka sendiri. Yang kedua, waktu Musa naik ke Gunung Sinai, ya, untuk berhadapan dengan Tuhan. Apa yang mereka, ya, di Keluaran, ya, okey, di Keluaran pasal 32, ya, next, Keluaran 32, ya. Di sini, ya, bangsa itu kata, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Dan mereka kata, kami tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Musa. Mereka sudah melihat banyak mukjizat. Bahkan mereka sudah dibagi makan. Ya, sebelum ini mereka sudah dibagi makan dengan secara luar biasa. Bahkan makanan mana itu sampai mereka, Tuhan menyediakan sampai 40 tahun selepas mereka masuk tanah perjanjian baru itu di stop. So apa yang anda lihat bahawa bangsa Israel begitu luar biasa, ya. Mereka mau Allah sendiri. Mereka mau mempunyai Allah sendiri. Dan kerana itu apa yang terjadi ialah di ayat next, ayat 28. Tewaslah kira-kira 3,000 orang bangsa itu. Karena mereka memberontak. Ada konsekuensi, ya, untuk setiap kita waktu kita memberontak, ya. So di sini, kalau bukan Tuhan yang menguatkan, pasti Musa juga tidak bisa melewati. Karena itu berbicara tentang bukan 1,000, bukan 100,000, tapi berjuta-juta orang yang dibawa oleh dia, diketuai oleh dia. So inilah yang harus Musa lewati sebagai pemimpin bangsa Israel. Ya. So di sini satu bahagian, ya, next. Tuhan berbicara kepada Musa seperti berbicara kepada teman dia. Ya. So di ayat Keluaran 33 ayat 11 menyatakan, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti orang berbicara dengan teman. New King James Version menyatakan, God spoke to Moses face to face as a man speak to his friend. Itu begitu akrab, di mana hubungan Musa dengan Tuhan.
Dan bukan kebetulan di mana Musa dipakai oleh Tuhan, ya, kerana dia kenal siapa Tuhan dia. Dia bisa tetap bertahan, ya, walaupun melewati tantangan yang dari bangsanya sendiri, ya. Ketaatan Tuhan juga bisa dilihat di ayat 14, di mana Tuhan mengatakan, aku sendiri akan hendak membimbing engkau dan memberikan engkau tenteraman. Lepas tu, jika engkau sendiri tidak, Musa katakan kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari situ. So dari sini kita bisa belajar tentang ketundukan Musa kepada Tuhan, ya. Dia di mana Tuhan tidak pimpin, dia tidak mau pergi, ya. So di sini Tuhan berbicara kepada Tuhan berbicara kepada Musa, ya, di ayat 17. Juga hal yang telah aku katakan ini akan ku lakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Waktu Tuhan mengenal siapa engkau, ya. Waktu Tuhan membela engkau, waktu ada kasih karunia, engkau bisa melewati itu, ya. So sangat penting di mana kita belajar dari hidup Musa. Bukan senang beliau memimpin bangsa Israel. Dia melewati pemberontakan dari suku sendiri, bahkan dari orang terdekat, yaitu dari kakak dia, yaitu Miriam dan juga Harun. Next. Kita sangat tahu ceritanya. Tapi next kita lihat, ya, di Bilangan 12 ayat 1 menyatakan, waktu itu Miriam serta Harun mengatai, ya, yaitu mengkritik, mencela Musa, mengatakan berkenaan dengan perempuan Kush yang diambil oleh Musa, ya. Ayat 2 menyatakan, mereka katakan, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Artinya apa? Artinya Harun dan Miriam katakan, I'm better than you, Moses. Saya lebih baik daripada engkau. Bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman? Tapi di ayat 3, mari kita ingatkan, yaitu apa? Musa ia seorang sangat lembut hatinya, yaitu paling rendah hati, lebih daripada setiap manusia di muka bumi. Di Amplified Version menyatakan, Moses was very meek, gentle, kind and humble, above all the people. Musa adalah seorang yang paling lembut. So di sini mari kita belajar bahawa kita perlu apa? Menghormati pemimpin, ya. Seperti mereka perlu tunduk kepada pemimpin mereka, yaitu Musa, ya. Di sini next ayat 7 menyatakan, bukan begitu hamba-Ku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Bukan setakat Musa adalah orang paling lembut hati, tapi dia ialah orang yang setia dalam segenap hati. English Bible menyatakan, my servant Moses is not so. He is true to me in all my house. Musa is being truthful in all his household. Dan ayat 8 menyatakan, berhadap-hadapanlah aku berbicara dengan dia, terus menerus, bukan dengan teka-teki. Ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengantai hamba-Ku Musa? So di sini, ya, mari kita belajar bahawa siapa Musanya. Kalau karakter Musa belum dibentuk, mungkin dia tidak akan bisa melewati waktu dia dihina oleh kakak sendiri, ya. Bahkan orang yang paling dekat dengan hidup dia. So di sini lepas tu apa yang terjadi ialah ayat 9. Bangkitlah muka Tuhan terhadap mereka. Dan lepas tu
Miriam ya kena kusta putih seperti salju. Dan kita tahu apa yang terjadi selepas itu. So mari kita belajar bahawa sangat penting di mana kita belajar untuk menghormati pemimpin. Ya, itu sangat penting dalam hidup setiap kita. Karena mereka yang akan membawa anda ke tanah perjanjian. Dan setiap gereja, setiap gembala sidang sebagainya mempunyai visi sendiri. Mari kita ikuti visi yang ditetapkan oleh Tuhan, ya. So next, apa yang kita lihat, ya? Musa perlu lewati satu lagi pencobaan, yaitu pemberontakan bangsa Israel. Itu masa itu, masa itu di mana 12 penyintai diutus untuk melihat tanah itu. Dan di sana, ya, 10 penyintai menyatakan di ayat 28, ya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Mereka kata, kota-kota berkubu dan sangat besar, dan keturunan enak telah kami lihat. Mereka melihat apa? Apa yang mereka lihat ialah tentang tantangan. Apa yang mereka lihat ialah orang yang raksasa yang lebih kuat daripada mereka. Tanpa sadar, bahkan di di Bilangan 13 ayat 32. Next. Mereka menyampaikan kabar busuk, iaitu apa? Mereka menyatakan sesuatu yang tidak benar. Mereka kata bahawa negeri itu telah kami lewati itu, diintai adalah dari negeri yang memakan penduduknya. Mereka menambah-nambahkan apa yang bukan itu. Bahkan mereka kata orang-orang yang tingginya di sana, mereka orang raksasa, dan mereka kata kami lihat diri kami seperti belalang. Mereka memberi berita yang di mana bahawa mereka tidak layak menang atas musuh mereka. Bahkan di Bilangan 14 ayat 2 menyatakan, bersungguh-sungguh semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Mereka bersungguh-sungguh, ya. Mereka kata, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun itu lebih baik. Mereka kata di ayat 3, kami tewas oleh pedang, istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Itu mentalitas mereka di Mesir, ya. Di mana mereka kata lebih baik mereka di Mesir. Mereka aman, mereka mempunyai makanan dan sebagainya. Ya. Bahkan di ayat 4 di mana mereka kata, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Apakah yang anda bisa lihat tentang hidup bangsa Israel yang sudah melihat begitu banyak mukjizat dari pembelaan Tuhan? Mereka tetap memberontak. Mereka tetap memberontak, ya. Mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka tidak mau mengikuti pimpinan pemimpin mereka, yaitu Musa, Harun dan sebagainya. So itu sesuatu yang saya percaya kalau Tuhan tidak menyediakan hati Musa, mungkin Musa tidak kuat untuk melewati itu, ya. Seterusnya yaitu pemberontakan Korah, ya. Pemberontakan Korah, di mana Korah ialah dari suku Lewi, ya. Mari kita lihat tentang pemberontakan, ya, di Bilangan 16 ayat 1. Korah, Datan dan Biran dan On, ya, serta 250 orang pemimpin itu. Mereka katakan, ya, begitu, ayat 3. Mereka berkumpul mengemulikan Musa dan Harun dan berkata, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Mereka challenge kepada Musa
pemimpin mereka. Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggi-tinggikan diri di atas jemaat Tuhan? So sebenarnya mereka sedang kata ya, kami sudah bosan dengan pimpinan engkau. Kami sudah bosan dengan kesombongan engkau. Bahkan mereka kata, kalian tidak lebih baik daripada orang lain. Setiap orang Israel telah dipilih dan dikuduskan, kata mereka. Mengapa engkau membesarkan diri di tengah umat itu, menuntun agar kami mentaati kalian? Sungguh-sungguh segenap ya, mereka katakan kepada Musa dan Harun, kamu telah membunuh umat Tuhan. Dan ayat 42 next menyatakan umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalin mukanya ke arah kemah pertemuan. Maka kelihatanlah awan itu menutupi dan tampaklah kemuliaan Tuhan. So di sini Tuhan juga bertindak, di mana Tuhan membela, Tuhan membunuh, tulah terjadi dan sebagainya. Dan salah seorang imam berdiri dan lepas itu tulah dihentikan. So apa yang bisa kita melihat yaitu bahawa mari kita belajar tentang ketundukan. Ketundukan kepada pemimpin. Itu sangat penting ya. Terutama waktu kita akan pergi ke tanah perjanjian. Kita akan dihadapi dengan banyak cabaran. Banyak yang mungkin tidak disetujui, mungkin kita main pandangan tertentu, tapi Tuhan mempunyai rencananya, ya. Tuhan mempunyai rencananya seperti bangsa Israel. Sangat luar biasa, mereka dibela. Sangat luar biasa mereka dicukupkan makanan. Sangat luar biasa mereka dilindungi. Tetapi mereka tetap memberontak. Sesuatu yang bisa kita belajar ya tentang hidup bangsa Israel. Bahkan lepas itu ada lagi satu kisah di mana Israel mereka sudah melihat kehebatan Tuhan, tapi mereka tetap menyembah Baal. Apa itu Baal? Next. Apa itu Baal? Itu pemujian di mana orang dewasa berkumpul di sekitar altar ya, Baal. Dan lepas itu bayi akan dibakar hidup sebagai persembahan korban kepada dewa. Dan itu sangat jijik, sangat jahat di mata Tuhan. Bisa kita bayangkan ya, di mana bangsa Israel begitu dicintai Tuhan, dibela Tuhan, tapi mereka bisa memberontak. So apa yang bisa kita belajar tentang semua itu ialah, apa yang bisa kita belajar tentang semua itu? Di mana waktu kita melihat mukjizat, mari kita tetap menjaga hati kita. Karena kalau kita tidak menjaga hati, kita bisa seperti bangsa Israel. Kita bisa memberontak, kita bisa menjauh dari Tuhan. Dan bahkan di dalam gereja dan pelayanan, kita juga tahu ada yang sudah menjauh dari Tuhan. Mungkin ada yang sudah tidak beribadah. Apapun sebab, kita tidak tahu. Tapi saya percaya kita sendiri yang akan tahu apa yang terjadi. Next, yaitu apa? Apa yang bisa kita lihat? Tuhan membentuk Musa dari orang yang tidak sabar, orang yang seperti Petrus cepat marah, bahkan membunuh. Di mana Musa dibentuk di padang gurun, dibentuk di padang gurun, melakukan pekerjaan yang sangat sederhana. Selama 40 tahun, bisa bayangkan, Tuhan membentuk Musa selama 40 tahun. Sebelum satu hari di Semak Duri yang berapi, Tuhan panggil dia memimpin bangsa Israel. Bangsa yang sangat luar biasa, berjuta-juta keluar dari Mesir dan pergi ke tanah perjanjian. Dan itu pun Musa berdepan dengan pemberontakan demi pemberontakan, tantangan demi tantangan, pengkhianatan demi pengkhianatan. Bahkan dari orang yang paling dekat, dari
abang dia sendiri Harun, dari kakak dia sendiri Miriam dan sebagainya. Tapi Musa tetap Musa. Dia tetap kuat. Dia melewati semua itu bukan dengan kuasa dia. So mari kita belajar satu hal, yaitu karakter sangat penting di mata Tuhan. Saya percaya Tuhan mempunyai rencana di dalam hidup setiap anda. Pasti Tuhan mempunyai rencana yang baik. Tapi satu bahagian yang sangat penting, yaitu tentang bahagian pembentukan karakter. Itu sangat penting. Karena waktu anda belum ready, bagaimana Tuhan pakai anda? Sepertinya contohnya mereka yang mungkin anda melihat, wah, orang yang agak berhasil dalam bisnes, pekerjaan, pelayanan dan bahkan pelayanan sebagainya. Kita bisa sangat cemburu. Tapi saya percaya, I never doubt, bahwa mereka sangat berhasil kerana they are already ready. Mereka sudah sedia. Mereka sudah sedia dipakai Tuhan. Oleh itu, mereka bisa berhasil. Berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam rumah tangga, berhasil dalam pelayanan dan sebagainya. Dan bisnes dan sebagainya, mereka bisa berhasil kerana they are ready. God see you are ready and God will bless. Seperti Musa, kalau tidak ada pembentukan 40 tahun yang begitu menentukan, saya percaya Musa tidak akan kuat. Karena apa? Dia dikhianat oleh orang paling dekat. Dari sukunya sendiri, suku Lewi yang melayani Tuhan. Dan dia berdepan bukan dengan 1 atau 20 atau 100. Dia berdepan dengan berapa ratus, berapa ribu dan sebagainya. Orang yang memberontak. Bayangkan, bisa anda bayangkan, kalau anda berdepan dengan 3 orang yang musuh anda, bagaimana reaksi anda? Mungkin anda sudah, wah, sangat geram, sangat panas. Bisa bayangkan Musa berdepan dengan bukan 5 orang, 10 orang, 20 orang, 100 orang, beratus, bahkan beribu, bahkan berjuta-juta. Musa berdepan dengan mereka. Tapi kerana ada pembentukan karakter dalam 40 tahun itu, waktu dia di padang gurun, dia dihina, dia menjadi nobody, dia tidak dipedulikan oleh orang, dia tidak dianggap orang penting. Itu pembentukan setiap kita. Karena Tuhan sangat tahu tentang kelemahan setiap kita. Waktu Tuhan mau pakai setiap kita, Tuhan akan proses bahagian kelemahan, terutama kelemahan. Dan waktu anda sudah ready, Tuhan akan mengangkat anda. Pasti, percaya saja, Tuhan memproses dia supaya apa? Supaya anda ready, supaya anda bisa bersiap sedia untuk melayani dia, bahkan mengembangkan kerajaan Allah, bahkan pakai anda untuk kemuliaan dia, menjadi anda sangat berhasil, seperti Musa. So 3 poin dalam hidup Musa. Dari mula, ya, Musa tidak sabar. Lepas tu Musa dibentuk karakter dia. Lepas tu Musa membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dan itu pun Musa gagal dalam bahagian apa? Di mana dia memberontak. Di mana kalau anda melihat membaca firman-Nya, satu kali Tuhan katakan menggunakan tongkat itu, perintahkan ayat keluar dari batu itu. Tapi apa yang Musa lakukan ialah apa? Dia knock kepada batu itu. Dan memang air terkeluar dan sebagainya. Tapi perintah Tuhan ialah apa? Perintahkan supaya dia perintahkan air itu keluar, bukan untuk knock, memukul, bukan dengan memukul, tapi perintahkan. So, kalau anda bisa belajar tentang hidup Musa, Musa juga tidak sempurna.
Kalau dia betul-betul dibentuk dengan sangat sempurna, dia sudah bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi kerana dia gagal bagian itu, dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. Dan abdinya yaitu Yosua, penerus kepada Musa, akan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. So di sini mari kita belajar satu hal ya. Prepare yourself. Prepare yourself. Kuatkan diri Anda. Fokus kepada karakter diri sendiri, kelemahan sendiri. Mau dibentuk, mau dikikis, supaya satu kali Tuhan bisa cepat pakai Anda. Karena berapa lama Tuhan membentuk kita bergantung kepada kita sebenarnya. Berapa lama? 1 tahun? Mau Tuhan membentuk kita 1 tahun? Mau Tuhan membentuk kita 5 tahun? Mau Tuhan membentuk kita 10 tahun? Mau Tuhan membentuk kita 30 tahun? Berapa lama? Pilihan kita. Apakah kita respon dengan positif setiap panggilan Tuhan, setiap didikan yang dari Tuhan. So itu sangat penting untuk setiap kita. So itu saja yang saya share untuk petang ini. Ya, mari kita belajar tentang apa? Belajar di mana kita mau dibentuk oleh Tuhan. Mari kita bangun ya. Mari kita bangun. Ya Tuhan, setiap kami sudah mendengar pesan yang dari Engkau Tuhan. Kami tahu pembentukan itu bukan senang. Tuhan, kuatkan setiap kami Tuhan, biar kami bisa surrender bagian kami, biar kami rela dibentuk oleh Engkau Tuhan. Seperti Musa, kami mau dibentuk, kami mau dikikis setiap kelemahan, setiap kesombongan, setiap kejahatan, setiap yang tidak berkenan, setiap yang akan membawa kami jauh dari Engkau. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami tahu kami sangat tidak sempurna. Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Biar setiap kami mempunyai hati yang terbuka kepada Engkau Tuhan. Biar kami bisa menerima firman yang dari Engkau, benih dan dari Engkau Tuhan. Tuhan, bertindak dalam hidup kami. Tuhan, ajari kami. Tuhan, bentuk hati kami Tuhan, supaya kami lebih serupa dengan Engkau. Day by day, oh God. Day by day, oh God. Month by month, oh God. Years by years, oh God. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur kami mempunyai Tuhan seperti Engkau. Ya Tuhan, jamah setiap umat-Mu yang di sini petang ini Tuhan. Jamah hidup mereka Bapa. Biar mereka terus rindu untuk membangun manusia roh mereka Tuhan. Mereka rindu dibentuk. Mereka rindu diajar. Mereka rindu dinyatakan kesalahan mereka. Bahkan mereka rindu dinyatakan dosa mereka Bapa. Karena waktu kami, setiap kami rela Bapa dibentuk, dinyatakan kesalahan, bahkan dosa kami Tuhan. Kami tahu itu langkah pertama Bapa. Langkah pertama di mana kami dipakai oleh Engkau Tuhan. Tuhan, biar setiap kami mempunyai hati yang lemah lembut seperti Musa. Hati yang sangat lembut, mau dididik, mau dibentuk. Tuhan, jamah setiap umat-Mu Tuhan. Touch them, oh God. Touch them, oh God. Ya Tuhan, Roh Kudus terus berkarya di dalam hidup setiap kami Tuhan. Roh Kudus terus berkarya di dalam hidup setiap kami Tuhan. Jamah setiap hidup kami. Biar kami mau dididik oleh Engkau. Biar hidup kami mau dipimpin oleh Engkau. Seperti hamba-Mu Musa. Biar kami mau dipimpin oleh Engkau. Biar kami mau dikuatkan oleh Engkau.
Biar setiap kami menerima hikmat yang dari syurga. Hikmat yang dari syurga yang bukan yang dari duniawi Tuhan. Hikmat yang dari syurga Tuhan. Kami akan dipimpin Engkau. Kami akan menjadi orang yang lebih berhikmat. Orang yang lebih tahan banting. Orang yang tetap on fire. Orang yang tetap melayan Engkau sampai Engkau panggil setiap kami. Terpujilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. Shalom, mari bersama melihat news gereja CST. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati.